dari surat edaran Menteri sendiri sudah menekankan tidak pada penuntasan kurikulum. Jadi kurikulumnya yang lebih ramah anak, yang lebih fleksibel, yang lebih tadi pembelajaran yang bermakna, yang terkait dengan kecakapan hidup, itu saja. Yang penting adalah learning how to learn, bukan what to learn. Jadi tidak sekedar pada materinya, tetapi pada senang suasana, senang belajar. Dan mungkin belajar yang bisa dikembangkan di rumah, belajar merapikan rumah, belajar bekerja sama, mungkin belajar mengembangkan potensi masing-masing, mungkin menyanyi, menari atau menggambar, itu bisa dikembangkan seperti yang sudah banyak dikembangkan dalam sistem pendidikan non formal dan informal yang populer dengan homeschooling. Itu tetap dapat dilakukan begitu. Jadi tidak terlalu kaku dengan materi yang harus begini, tetapi intinya isi dari pendidikan itu sudah terlaksana dan kemudian dikembangkan dengan mengaitkan pada kecakapan hidup dan pembelajaran yang bermakna, sebagaimana harapan dari Mas Menteri sendiri, begitu. Berarti tidak melulu pendidikan formal begitu ya Kak Seto. Nah tapi Kak Seto, Ya, jika benar dimulai tahun depan begitu ya, bagaimana nih dengan pedoman aman sekolah tatap muka tahun depan? Karena menurut Federasi Guru Seluruh Indonesia sendiri, mayoritas sekolah tidak memiliki yang namanya pedoman seperti bagaimana tenaga pendidik dan juga siswa harus berperilaku di sekolah di tengah pandemi ini. iya, yang paling penting ya tadi 5 siap itu dulu yang dipegang dulu. Jadi siap anak tadi dengan menjaga protokol kesehatan, kemudian siap sekolah, siap keluarga, nomor satu justru siap wilayah. Ya. Kalau memang wilayahnya belum, ya sudah, tetaplah kalau perlu sampai akhir tahun pelajaran kita lihat begitu. Jadi dengan melepas begitu saja kepada masing-masing daerah, takutnya tidak terkendali secara pusat, secara sentral dari pusat. Padahal kan kita juga harus koordinasi dengan Satgas COVID-19, kemudian juga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi hal ini juga mohon dipertimbangkan betul-betul dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dan kepentingan terbaik adalah hak hidup dan hak sehat, baru kemudian hak pendidikan. Begitu. Jadi ada kekhawatiran begitu ya terkait dengan mungkin nanti setelah dibuka kembali munculnya klaster dari sekolah begitu, Kak Seto. Iya, ini kami konsisten pada upaya perlindungan anak ya. Perlindungan ini dari hak-hak tadi. Jangan sampai anak prestasi studi bagus tapi tahu-tahu terpapar, tahu-tahu kemudian ya pada hal-hal yang sangat tidak kita kehendaki. Jadi dalam hal ini mohon itu betul-betul mendapatkan pertimbangan yang matang dan sebaiknya memang semua kebijakan adalah dikendalikan dari pusat. Dan ketentuan-ketentuan tadi, bagaimana persyaratan-persyaratan itu betul-betul harus dikaji dengan sepenuh hati dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah daerah, dari pihak sekolah, dan dari pihak orang tua sendiri. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.